Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang manajemen kesiswaan. Ini adalah beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Berliando, yang kedua ada Mas Anang, terus Febrianto, Imam, saya sendiri, terus ada Faisal. Oke, lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas poin-poin, yaitu yang pertama adalah definisi manajemen siswa. Yang kedua adalah definisi manajemen pendaftaran. Yang ketiga adalah penggambaran kedisiplinan dan perkembangan siswa. Yang terakhir adalah penempatan manajemen siswa dalam pengaturan internasional. Oke, next. Pertama, kita akan membahas tentang definisi manajemen siswa. Sebelum nanti kita akan jauh lebih panjang untuk mengulas tentang manajemen siswaan. Yaitu manajemen siswa adalah peraturan yang berkaitan dengan siswa dimulai dari pendaftaran mereka sampai dengan mereka lulus. Manajemen siswa dianggap sebagai pencatatan kegiatan mahasiswa yang dimulai dari proses penerimaan dan dinyatakan lulus dari sekolah. Dengan demikian, sekolah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa sampai dengan mereka lulus. Jadi kalau saya artikan di sini, manajemen siswa adalah mereka itu memantau apapun yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan dari siswa tersebut, dari mereka melakukan pendaftaran sampai mereka benar-benar lulus ya. Dan sekolah berhak untuk memberikan fasilitas-fasilitas hingga siswa itu dinyatakan lulus sebagai siswa di sana. Terus lanjut, yaitu mendefinisikan manajemen kesiswaan bisa diartikan sebagai bentuk regulasi, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas atau di luar kelas. Seperti mungkin ada kegiatan di luar kelas, kegiatan outbound, dan lain sebagainya yang itu masih dalam serangkaian akademik atau ekstrakurikuler di luar, itu juga termasuk di dalam manajemen kesiswaan. Tujuan dari manajemen adalah mampu menciptakan kondisi untuk lingkungan sekolah yang tertib, terorganisir, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Dalam mencapai tujuan pembelajaran terdapat 3 tugas utama, yaitu yang pertama adalah manajemen siswa untuk mencapai tujuan penerimaan. Yang kedua adalah kemajuan kegiatan belajar dan bimbingan, serta pembinaan kedisiplinan. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjut ke rekan berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Imam mengenai manajemen pendaftaran. Manajemen pendaftaran adalah konsep dalam pendidikan untuk melibatkan segala bentuk pemasaran, perekrutan, dukungan, retensi, keputusan, dan penempatan siswa. Menurut James S. Taylor tahun 2008, nomor 2, manajemen pendaftaran sebagai bentuk komprehensif yang dirancang untuk membantu bentuk tujuan dari pendaftaran itu sendiri. Biasanya dalam sebuah mekanisme pendaftaran terdapat beberapa bentuk tanya jawab agar meyakinkan dari penginterview untuk menerima yang bersangkutan menjadi siswa di institusi tersebut. Akan tetapi, setiap pertanyaan oleh semua penginterview disesuaikan dengan kondisi di institusi sekolah tersebut, jadi tidak bisa disamaratakan. Lanjutnya, Mas. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan ketika interview. 1. Mengapa Anda memilih sekolah kami? Mengapa tidak memilih sekolah lain yang lebih baik? Bagaimana citra sekolah kami dari sudut pandang Anda? Yang kedua, bagaimana Anda bisa meyakinkan kami untuk menerima Anda di sekolah kami? Apa yang akan kita dapatkan? Yang ketiga, bagaimana kami dapat mempertahankan Anda sampai Anda lulus? Berapa persentase kami bisa mempertahankan Anda? 3 contoh pertanyaan tersebut ketika interview berlangsung.
Lanjutnya, Mas. Alur pendaftaran siswa. Dari berbagai pertanyaan tersebut dapat diambil sebuah rata-rata dalam menarik siswa sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Cara untuk mengatur proses pendaftaran dimulai dengan 1. Membuat komite penyelenggara atau panitia pendaftaran. Kedua, menganalisis kebutuhan sekolah dengan kapasitas siswa yang akan diterima. Ketiga, membuka pendaftaran. Keempat, memilih kandidat siswa berdasarkan tes seperti tes psikologi, tes skolastik, tes akademik, potensial, dan lain-lain. Kelima, mengumumkan penerimaan siswa. Keenam, dengan memperkenalkan program dan lingkungan sekolah kepada siswa secara keseluruhan. Terakhir, penempatan kelompok siswa berdasarkan kapasitas. Mungkin bisa dilanjut. Berikutnya pembagian kelompok siswa. Menurut William Jigger, Sukarti Nasihin, dan Sururi tahun 2010, nomor 210 dalam kelompok siswa dapat didasarkan pada 1. Fungsi integrasi. Pengelompokan berdasarkan kesamaan yang ada pada siswa. Pengelompokan ini didasarkan pada jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Kedua, fungsi perbedaan. Pengelompokan siswa berdasarkan perbedaan individu seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan menurut fungsi menghasilkan pembelajaran individual. Bisa dilanjut. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Anang. Di sini ada beberapa jenis kelompok kecil dalam kelas, yaitu pengelompokan minat, pengelompokan kebutuhan khusus, pengelompokan tim, tutorial pengelompokan, pengelompokan penelitian, pengelompokan kelas penuh, dan kelas gabungan pengelompokan. Next, Mas. Perkembangan siswa. Ditinjau dari administrasi mahasiswa dapat mengontrol dokumentasi kegiatan siswa. Sriwati Sunarjo dan Budi Agusman Tanjung tahun 2002 menulis beberapa buku yang digunakan untuk mengontrol kegiatan siswa. Mereka adalah buku pendaftaran, buku Kleper, daftar kehadiran, buku mutasi siswa, buku catatan pribadi siswa, buku penilaian, buku besar, dan kartu laporan. Next. Kemudian ada pembinaan dapat dilakukan siswa dengan penerapan disiplin. Ini harus dilaksanakan secara bijaksana, demokratis, dan mendidik. Berarti dilakukan secara bertahap dengan jenis gangguan dan pelakunya. Melangkah dengan pencegahan melalui tahap penyembuhan dengan penekanan masih bertumbuh daripada kepribadian siswa. Selain itu, juga harus menjaga rasa cinta dan rasa hormat siswa bukan karena kebencian atau emosional. Disiplin penting untuk menyadari bahwa disiplin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan mahasiswa. Karenanya, guru harus berkolaborasi dengan orang tua, sehingga kebiasaan disiplin di sekolah akan dipertahankan lebih baik.
Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk selanjutnya itu adalah tentang jenis-jenis disiplin. Ketika memanajemen siswa yang ada di dalam sekolah, bentuk kedisiplinan itu merupakan salah satu hal yang utama yang harus diperhatikan. Nah, berikut adalah jenis-jenis kedisiplinan yang bisa menjadi referensi ketika seorang guru mendidik di sekolah. Pertama itu ada teknik kontrol dalam. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan dalam guru mendisiplinkan siswa mereka. Teknik ini berkembang sensitivitas atau kesadaran akan disiplin. Pada akhirnya, disiplin harus tumbuh dan berkembang dari peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, siswa diharapkan untuk mengendalikan diri. Jadi untuk teknik kontrol dalam itu, segala bentuk kedisiplinan yang ada di siswa itu berasal dari siswa itu sendiri. Yang kedua ada teknik kontrol eksternal. Teknik kontrol eksternal adalah kontrol dari luar siswa seperti bimbingan dan konseling. Teknik ini teknik disiplin ilmu yang tumbuh cenderung mengendalikan, yang kadang-kadang jika perlu memberikan hukuman atas setiap pelanggaran. Untuk teknik kontrol eksternal sendiri itu berasal dari luar siswa ataupun lingkungan sekolah yang memiliki kewenangan dalam hal kontrol eksternal. Yang pertama ada bimbingan konseling seperti itu, ataupun guru, wali murid di siswa itu sendiri. Next. Yang ketiga ada teknik kontrol kooperasi. Teknik ini adalah pembinaan disiplin dengan bekerja sama. Guru dan siswa mengendalikan situasi menuju mewujudkan tujuan pendidikan. Mereka saling mengendalikan satu sama lain. Jadi untuk teknik kontrol kooperasi sendiri itu merupakan gabungan dari kontrol dalam dan kontrol luar, yang mana antara siswa dan juga guru itu saling memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan sendiri itu disesuaikan dengan institusi sekolah yang mana mereka itu terdata seperti itu. Bentuk dari teknik kontrol kooperasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelanggaran. Maksud dari pelanggaran di sini adalah seperti teknik kontrol luar yang mana ketika siswa melakukan pelanggaran, maka dari guru ataupun bimbingan konseling itu berhak ataupun memiliki kewenangan untuk menghukum dari siswa tersebut. B adalah media lain untuk membangun bakat siswa adalah siswa. Maksud dari pernyataan yang B adalah media lain yang dimaksud adalah seperti ekstrakurikuler, yang mana tujuannya itu membangun minat dan bakat siswa yang berkembang dari diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, organisasi. Organisasi kemahasiswasian. Mohon maaf, itu artinya itu organisasi kesiswaan. Adalah media untuk mengadakan, mendistribusikan, dan mengembangkan kreativitas siswa. Organisasi ini terdiri dari kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung keberhasilan kurikuler. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Berliando. Ya, di layanan khusus untuk siswa. Langkah selanjutnya adalah pengelolaan siswa adalah pengembangan yang mencakup layanan khusus. Layanan siswa yang diwajibkan di sekolah meliputi yang pertama layanan bimbingan dan konseling. Pada layanan ini, layanan bimbingan dan konseling adalah sebuah proses penyediaan untuk pengembangan siswa yang optimal sehingga bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan dan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sini adalah untuk membantu siswa dalam memilih jenis sekolah berikutnya, memilih kursus, pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Selain bimbingan dan konseling, juga membantu guru menyesuaikan proses yang disesuaikan dengan bakat mengajar minat siswa, serta membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan bakat mereka dan minat
mahasiswa untuk mencapai pembangunan yang optimal. Jadi bimbingan dan konseling ini adalah untuk mengarahkan siswa kepada minat dan bakatnya sesuai kemampuan siswa tersebut. Lanjutnya, Mas. Yang kedua adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan diperlukan untuk memberikan pembelajaran pendukung di sekolah, melayani kebutuhan informasi, dan menyediakan rekreasi melalui pengumpulan bahan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat penting karena perpustakaan juga terlihat sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Bagi siswa, perpustakaan dapat penyedia bahan yang memperkaya dan memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam melakukan penelitian, memperdalam pengetahuan berkaitan dengan subjek yang diminati, dan meningkatkan minat baca siswa dengan bimbingan membaca dan sebagainya. Jadi perpustakaan di sini adalah sebagai sumber untuk mencari sebuah bahan dalam pembelajaran tersebut. Lanjutnya, Mas. Yang ketiga, layanan kantin. Kantin atau kafetaria dibutuhkan di setiap sekolah. Anak-anak membutuhkan untuk makanan yang bergizi dan higienis, sehingga kesehatan terjamin selama sekolah. Guru dapat mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelolaan kantin untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi. Lain peran kantin di sekolah itu membuat siswa tidak berkeliling mencari makanan dan tidak harus keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah dinas kesehatan. Pelayanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk di klinik sekolah. Ini sasaran utama adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan. Program pelayanan kesehatan melalui sebagai berikut, seperti lingkungan hidup sehat, memberikan pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Next, Mas. Yang kelima adalah dinas perhubungan. Jadi sarana transportasi bagi siswa sebagai dukungan proses belajar mengajar. Layanan transportasi biasanya diperlukan untuk siswa di prasekolah dan pendidikan dasar. Pengoperasian transportasi harus dilakukan untuk sekolah atau pihak swasta. Yang keenam adalah layanan boarding. Layanan boarding mahasiswa sangat berguna bagi mereka yang jauh dari keluarga dan membutuhkan tempat yang nyaman untuk hidup. Biasanya yang mulai bertugas di pondok, pesantren, atau perguruan tinggi. Jadi seperti asrama seperti itu, Mas. Lanjut, Mas. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjelaskan tentang manajemen kesiswaan. Tadi sudah disebutkan secara jelas ya tentang gimana tadi definisi manajemen siswa, terus ke definisi manajemen pendaftaran, terus bagaimana kedisiplinan siswa dari pendaftaran sampai mereka menggambarkan sebuah kedisiplinan dan perkembangan siswa di suatu instansi sekolah kayak gitu. Terus terakhir tadi ada beberapa fasilitas, penambahan fasilitas atau penempatan manajemen siswa dalam pengaturan internasional. Mungkin dari kelompok 2 tentang manajemen kesiswaan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Imam Syaifuddin Ramadhani. Definisi manajemen kesiswaan menurut saya pribadi adalah sebuah tanggung jawab, upaya, dan pengaturan atau hal-hal yang mengatur tentang kesiswaan oleh lembaga kesiswaan di sebuah instansi pendidikan, dimulai dari siswa melakukan pendaftaran sampai siswa tersebut dinyatakan lulus sebagai siswa, tentunya dalam rangka untuk mencapai sebuah kemajuan dalam proses belajar mengajar. Jadi mereka membimbing siswa bagaimana proses belajar mengajar, kedisiplinan siswa, terus bagaimana mereka memberikan fasilitas-fasilitas kepada siswa, terus bagaimana mereka memberitahu etika atau kedisiplinan tata tertib yang ada di sekolah tersebut, baik dalam keadaan di lingkungan sekolah, dalam hal akademis maupun non-akademis ketika mereka berada di luar sekolah. Itu. Jadi terima kasih atas waktunya. Kenalkan nama saya Muhammad Nur Faiz.
misal dari kelompok 2 manajemen pendidikan kejuruan. Jadi di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang apa itu manajemen siswaan. Jadi manajemen siswaan adalah upaya yang dilakukan oleh institusi sekolah untuk bagaimana memanajemen ataupun mengatur bidang siswaan yang ada di sekolah. Jadi apapun yang termasuk siswaan dari awal mula pendaftaran sampai lulus itu diatur di manajemen siswaan. Jadi bukan hanya mengatur siswa yang memiliki notabene-nya kayak ataupun sering melanggar peraturan sekolah. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi manajemen siswaan adalah bagaimana upaya untuk mengatur manajemen bidang siswaan yang ada di sekolah dari segi pelanggaran, dari segi kesiswaan, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliando Firdaus Putra Fuadi dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan menurut saya. Jadi, manajemen kesiswaan adalah sebuah proses pengurusan siswa mulai dari awal masuk sekolah hingga tamat sekolah, agar terciptanya suasana yang kondusif dan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Jadi, manajemen kesiswaan merupakan sebuah layanan yang terpusat pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, sehingga peserta didik akan memiliki kemampuan untuk terjun ke masyarakat dengan dibekali dari sekolah yang melalui manajemen kesiswaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Anang Alamsyah dari kelompok 2 dengan materi manajemen kesiswaan. Menurut saya, manajemen kesiswaan adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan masalah siswa, baik mulai dari pendaftaran, pembinaan, pengawasan, pelayanan, sampai lulus dari sekolah tersebut. Dari manajemen kesiswaan inilah dapat dilihat output siswa selama belajar di sekolah. Jadi, pihak sekolah dapat mengevaluasi untuk penerapan manajemen kesiswaan sudah sesuai kriteria yang dibutuhkan atau belum, atau sudah sesuai dengan standar sekolah tersebut atau belum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Febrianto Noval dari kelompok 2. Menurut saya, manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang sudah direncanakan dan memiliki tujuan untuk mengurus, mengatur, dan mengelola serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa dalam suatu lembaga pendidikan agar dapat mengikuti proses PBM secara efektif dan efisien.